Halo Sobat Football Lovers, kembali lagi di channel Bal News 2. Nah, kali ini di channel ini kami membahas berita seputar olahraga sepak bola. Dari mulai berita timnas Indonesia, informasi Liga Indonesia, informasi Liga seputar internasional. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, bisa langsung di subscribe dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Baiklah, langsung saja kita masuk ke video pembahasannya. Ya, media asing ESPN mencium adanya kejanggalan dari kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov di laga Qatar U23 versus Timnas Indonesia U23. Wasit VAR asal Thailand kembali rugikan Timnas Indonesia di Piala Asia. Belak-belakan sebut wasit Nasrullah Kabirov dapat amplop. Pengamat mengatakan pemain Qatar harusnya malu. Malaysia soroti wasit di laga Qatar U23 versus Timnas Indonesia U23, singgung soal uang. Ya, berikut kami akan coba rangkum berita terbaru dan terhangat seputar Timnas Indonesia. Simak kabar selengkapnya di kanal Berita Bola hanya untuk Anda bersama saya, Deta. Ya, media asing ESPN mencium adanya kejanggalan dari kepemimpinan wasit Nasrullah Kabirov di laga Qatar U23 versus Timnas Indonesia U23. Qatar U23 menang atas Timnas Indonesia U23 dengan skor akhir 2-0 di Stadion Jassim bin Hamad pada Senin kemarin. Pada pertandingan tersebut, Nasrullah Kabirov kerap kali memberikan keputusan yang memberatkan Timnas Indonesia U23. Dari hadiah penalti untuk Qatar, dari pelanggaran Rizky Ridho sampai 2 kartu merah yang diberikan pada Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. ESPN membahas kejanggalan tersebut melalui artikel yang berjudul Indonesia dibuat geram dengan keputusan wasit dalam kekalahan di laga pembuka Piala Asia U23 yang diunggah pada Selasa 16 April 2024. Ya, Indonesia pasti sudah merasa dirugikan ketika VAR mulai berlaku sesaat sebelum jeda, memberikan penalti kepada Qatar yang awalnya dilewatkan oleh wasit Nasrullah Kabirov, tulis ESPN. Ya, ESPN mengakui keputusan tersebut dianggap tepat karena Rizky Ridho sempat melirik ke belakang sebelum bola mengarah ke kotak penalti. Hernando Ari pun akhirnya kebobolan dari gol penalti yang dieksekusi oleh Khalid Ali Sabah sebelum babak pertama berakhir. Kebobolan itu pun membuat pelatih Timnas Indonesia U23 Sinteyong mengumpulkan para pemainnya di jeda waktu. ESPN kemudian menyoroti pelanggaran yang dilakukan oleh Ivar Jenner yang membuatnya mendapatkan kartu kuning kedua dan mandi lebih cepat. Saat Saifel dan Hasan terkapar setelah tackle dalam situasi 50-50, dia terlihat kesakitan karena Ivar Jenner melewati tubuhnya untuk menghindari pemain Qatar, tulis ESPN. Ya, ESPN juga menyoroti reaksi Saifeldin yang menunjukkan dia terbentur oleh Ivar Jenner. Tapi pada tayangan ulang, lanjut ESPN, hanya ada sedikit kontak yang terjadi. Sayangnya bagi pemain Indonesia, VAR kali ini tidak dapat melakukan intervensi, mengingat kartu kuning kedua yang menyebabkan Ivar Jenner mandi lebih cepat, bukan kartu merah langsung. Ya, keluarnya Ivar pun membuat Timnas Indonesia bermain dengan 10 pemain di saat babak kedua baru berjalan 2 menit. 7 menit berselang, Qatar kembali mencetak gol bukan dari penalti, tapi tendangan bebas dari Ahmed Al-Rawi. Kemarahan pun tak bisa lagi dihindarkan oleh Sinteyong dan anak buahnya. Timnas Indonesia U23 bahkan sempat bermain 9 pemain di akhir laga. Ramadan Sananta dianggap melakukan pelanggaran berat oleh VAR setelah menginjak pergelangan kaki Mohamed Aiyash. VAR kali ini terlibat di perpanjangan waktu dan merekomendasikan agar Ramadan Sananta langsung mendapatkan kartu merah alih-alih diberi peringatan dari kartu kuning, tulis ESPN. ESPN pun menganggap VAR membantu keputusan tepat di beberapa momen tertentu, tapi tetap saja ada kejanggalan yang dilakukan oleh Kabirov seperti momen penalti. Ya, tidak hanya itu, wasit VAR asal Thailand Sivakom Puudom kembali bikin rugi Timnas Indonesia di Piala Asia. Kali ini aksinya mengintervensi keputusan wasit utama yang membuahkan penalti di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Nama Puudom masih lekat dalam ingatan penggemar sepak bola Indonesia, sebab pria asal Thailand itu menyebabkan skuad Garuda tertinggal 1-2 pada laga Piala Asia 2023 melawan Timnas Irak pada 15 Januari 2024. Ketika itu, Puudom gagal mengidentifikasi sequence offside yang berujung gol kedua Irak jelang babak pertama berakhir. Indonesia pun tertinggal 1-2 dan kemudian kalah dengan skor 1-3.
Di laga itu juga, Puudom sebetulnya bertugas sebagai asisten wasit VAR, namun ia tetap bisa memberikan masukan kepada wasit VAR dan yang bertugas di lapangan. Kali ini Puudom bertugas sebagai wasit VAR di laga Timnas Indonesia U23 versus Timnas Qatar U23 di Piala Asia U23 2024. Ia mengintervensi langsung keputusan wasit Nasrullah Kabirov di lapangan. Pengadil asal Tajikistan itu awalnya menilai pemain Qatar melakukan pelanggaran terhadap Rizky Ridho. Puudom selaku wasit VAR kemudian mengintervensi dan memberikan masukan. Kabirov lalu memutuskan melihat tayangan ulang di VAR. Terlihat di sana ada sebuah gerakan tangan dari Ridho yang dianggap pelanggaran. Penalti pun diberikan untuk tuan rumah. Eksekusi dari Khalid Ali Sabah kemudian membuahkan gol bagi Qatar. Indonesia pun harus tertinggal 0-1 di babak pertama. Ya, di sisi lain pengamat sepak bola Justinus Laksana alias Coach Justin menuding Nasrullah Kabirov sebagai wasit amplop karena banyak melahirkan keputusan kontroversial di Piala Asia U23. Sikap Nasrullah banyak merugikan Timnas Indonesia U23 dalam pertandingan tersebut. Beberapa di antaranya seperti hadiah penalti untuk Qatar yang melibatkan Rizky Ridho, kartu merah Ivar Jenner dan Ramadan Sananta, hingga beberapa keputusan lain yang dianggap menguntungkan tuan rumah. Ya, berbagai kecaman tak ayal datang kepada Nasrullah yang tidak profesional dalam menjalankan tugasnya. Tidak hanya dari Indonesia, kritik pedas juga datang kepada wasit Nasrullah dari berbagai belahan dunia. Ini wasit amplop nih, asli, parah ini, kata Justin. Selain lewat kanal YouTube, Coach Justin juga belak-belakan melontarkan pendapatnya soal laga Timnas Indonesia melawan Qatar via Instagram. Dia menilai jika Qatar U23 seharusnya malu karena memainkan laga melawan tim yang berisi 9 pemain, tetapi kalah dari sisi statistik. Kemenangan yang diraih Qatar dianggap Coach Justin hanya dibantu oleh wasit. Ya, memang kepemimpinan wasit pada pertandingan perdana grup A Piala Asia kemarin antara Qatar dan Indonesia di Stadion Jassim bin Hamad pada Senin kemarin menjadi perhatian netizen Malaysia juga. Beberapa di antaranya adalah dengan memberikan hadiah penalti untuk Qatar U23, sehingga terjadilah gol pertama ke gawang Timnas Indonesia U23. Wasit asal Tajikistan ini mengeluarkan kartu kuning kedua alias merah untuk Ivar Jenner dan Ramadan Sananta. Alhasil, skuad Garuda Muda tidak berdaya dan harus mengakui keunggulan Qatar U23 dengan skor 0-2 lewat gol dari Khalid Ali Sabah dan Ahmed Al-Rawi. Banyak netizen asal Indonesia kebingungan dan marah dengan keputusan Nasrullah Kabirov yang dinilai menguntungkan Qatar saja. Salah satunya adalah ketika Ivar menerima kartu kuning kedua di awal babak kedua karena dianggap melanggar pemain lawan. Padahal dalam tayangan ulang pemain FC Utrecht U21 ini terlihat tidak menyentuh kaki pemain lawan ketika mendapatkan tackle. Ya, keputusan kontroversial wasit di laga ini pun turut disoroti oleh akun Twitter atau X sepak bola asal Malaysia yang bernama @OneFootballM. Dalam kicauannya, dia menyindir sepak bola sambil memberikan emoji kantong uang dolar Amerika Serikat. Dalam kicauan yang lain, akun tersebut pun mengatakan bahwa permainan Qatar U23 sebenarnya biasa-biasa saja dalam laga kali ini. Tapi meski demikian, mereka tetap memuji penampilan salah satu pemain keturunan Timnas Indonesia U23 dalam laga ini, yaitu Nathan Choaon atau Bang Tejo. Dalam kicauan yang lain, akun tersebut pun mengatakan bahwa permainan Qatar U23 sebenarnya biasa-biasa saja dalam laga kali ini. Tapi meski demikian, mereka tetap memuji penampilan salah satu pemain keturunan Timnas Indonesia U23 dalam laga ini, yaitu Nathan Choaon atau Bang Tejo.